Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Mudah-mudahan kita semua berada di keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita berdoa dulu. Dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh Nak Muhammad Darmawan. Mangga, Nak Darmawan di. Baik, Pak. Teman-teman, marilah sebelum kita belajar, kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Alhamdulillah, dengan diawali doa, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang manfaat di hari ini. Amin. Ya Allah. Hari ini untuk kehadiran hadir semua. Apa ada yang alfa atau izin? Ada yang sakit, Pak. Ada yang sakit. Ya, mudah-mudahan akan yang sakit cepat sembuh dan besok bisa belajar bersama lagi di kelas ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik, anak-anak, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pelaksanaan zakat fitrah. Baik, apa yang disebut zakat fitrah? Itu zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Zakat fitrah ini ibadah yang dikhususkan di bulan Ramadan. Intinya bisa kita simpulkan zakat fitrah ini kewajiban orang muslim di bulan Ramadan. Setelah memahami tentang pengertian zakat fitrah, pasti kita tidak akan lepas dari sebuah niat. Karena setiap ibadah pasti diawali dengan niat. Bisa kita bareng-bareng untuk mengucapkan niat zakat fitrah? Bisa, Pak. Nah, oke, kita ikuti ya. Coba dulu untuk membacanya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu Ukhrija zakatal fitri zakatal fitri an nafsi An-nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. fardu karena Allah Ta'ala. Adalah niat zakat fitrah. Tetap kalau niat itu tempatnya yaitu tetap di hati. Ucapan niat untuk zakat fitrah bisa dilaksanakan sebelum kita memberikan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah atau pas kita memberikannya. Tujuan pelaksanaan atau tujuan dari zakat fitrah satu yaitu mengambil dari kata fitrahnya itu. Fitrah itu adalah suci. Sehingga tujuan dari zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri kita atau mensucikan jiwa kita. Yang kedua, membantu sesama. Dengan adanya zakat fitrah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang untuk ketika setelah bulan Ramadan melaksanakan Idul Fitri, tidak bisa masak, tidak bisa membeli apa, itu dibantu dengan adanya zakat fitrah. Yang ketiga, mengajarkan rasa empati dan solidaritas. Karena zakat fitrah ini adalah ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat. Kalau sholat itu, sholat puasa itu langsung dengan Allah. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kita ini harus berhubungan dulu dengan manusia, yaitu adanya solidaritas itu. Ketika kita melakukan zakat fitrah, diberikan atau langsung ataupun melalui panitia zakat fitrah, terus diberikan kepada orang yang berhak, itu akan adalah timbul rasa empati dan timbul rasa solidaritas antar sesama umat manusia. Setelah kita tahu tujuan dari zakat fitrah, di sini ada 3 manfaat kita melaksanakan zakat fitrah. Satu, untuk ibadah, udah pasti. Karena zakat fitrah tadi sebutkan hukumnya wajib. Tidak boleh tidak. Kalau wajib itu harus kita laksanakan bagi yang mampu. Itu untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, untuk diri sendiri, untuk diri kita. Yaitu untuk menyucikan diri kita. Dengan zakat fitrah pasti diri kita akan suci. Yaitu dari sifat apa? Sifat-sifat buruk yang harus kita lawan dengan kesucian ini. Yang ketiga, manfaat dari zakat fitrah untuk orang lain, yaitu
Untuk mempererat solidaritas ini antar sesama umat muslim atau umat Islam dan membentuk jiwa peduli dengan orang lain. Itu adalah manfaatnya 3. Berapa sih zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Beras yang kita gunakan untuk zakat fitrah yaitu 2,5 kg. Namun dalam perjalanan kegiatannya ketika zakat fitrah itu harus menggunakan uang. Padahal uang itu harus dibelikan dulu, diikrarkan dulu untuk dibelikan beras sebesar 2,5 kg itu dengan ketentuan harganya dari Badan Amil Zakat Nasional setempat. Itu biasanya setiap daerah berbeda. Yang harus mengeluarkan 2,5 kg siapa? Yaitu muslim yang mampu. Jadi ketika mengeluarkan berasnya itu untuk dia makannya ada, baik dewasa maupun anak-anak. Meskipun anak-anak seperti kita itu kewajiban zakat fitrahnya mengeluarkannya ada di orang tua, meskipun tetap kita dari kecil berlatih lah, hitung-hitung berlatih untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada 8 asnaf atau 8 golongan untuk penerima zakat fitrah. Yang pertama itu ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, 5 hamba sahaya, 6 gorim, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Kita bisa mengeluarkan zakat fitrah itu dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Untuk waktunya kebanyakan di lingkungan kita itu adalah pas minggu keempat di bulan Ramadan. Untuk mencapai pembayaran zakat fitrah kita bisa 2 cara. Satu, caranya itu bisa langsung ke orang yang berhak menerima yang tadi yang 8 asnaf, atau kita dipercayakan kepada panitia atau lembaga amil zakat yang terpercaya di daerah kita masing-masing. Barangkali ada materi atau tadi pembahasan yang kurang jelas, boleh dipertanyakan sebelum masuk ke kesimpulan. Mangga. Ya Pak. Ya, oke, boleh. Mangga na Yusuf. Tanya Pak, ketika pembayaran zakat itu yang bagus di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, Pak? Terima kasih, Bapak. Oke, untuk pertanyaan Nak Yusuf bahwa pelaksanaannya dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Namun kita melihat ke tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk memberikan kepada orang yang tidak mampu pas hari Idul Fitri dia tidak punya apa. Nah, sehingga ketika adanya pelaksanaan zakat fitrah diberikan sebelum Idul Fitri, orang yang tidak mampu, yang tidak punya beras untuk makan di Idul Fitri itu akan merasa senang dan akan terasa manfaatnya, lebih manfaatnya itu di hari Idul Fitri ada beras. Sehingga bisa disimpulkan untuk lebih afdolnya kita di akhir Ramadan, bahkan ada yang menyebutkan di malam Idul Fitri. Tapi takutnya kalau Idul Fitri kita lupa, kan biasanya kalau sudah maghrib petasan itu udah rame, kita bangkai lupa, makanya siang-siangnya atau 2 hari sebelumnya. Mungkin itu Nak Yusuf ya, mudah-mudahan penjelasannya bisa paham. Setelah pelajaran ini ada tugas kelompok yang dikerjakan di rumah, yaitu satu tugasnya nanti bikin 2 kelompok lah. Yang pertama mungkin boleh untuk ketua kelompoknya Nak Yusuf, yang kelompok yang kedua Dek Mira boleh nanti. Untuk kelompok 1 hitunglah jumlah kewajiban zakat fitrah satu keluarga dengan jumlah 7 jiwa. Itu hitung nanti berapa yang harus dikeluarkannya 1 jiwa. Oke, Nak Yusuf? Iya, Pak. Oke. Kelompok kedua tugasnya siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah di lingkungan kita dari 8 asnaf tadi. Itu Baik, Pak. Oke, itu anak-anak materi yang bisa Bapak sampaikan dan tadi tugasnya mohon nanti dikerjakan. Kesimpulannya untuk pembelajaran ini tentang zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan meraih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini itu materi yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Marilah kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.